Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Kau yang siapkan Tuhan hati kami, Tuhan Kau yang siapkan hidup kami, Kau yang siapkan wadah dan bencana kami Tuhan pagi hari untuk kami boleh menerimakan setiap firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang ditabur di tanah yang tepat, yaitu di hidup setiap kami, akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom ya. Pagi ini kita akan bahas tentang satu statement yang mungkin dari kita kecil itu udah ada saudara. Ya, statement dalam rohani kita yaitu tentang ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Saya percaya setiap kita di sini setiap hari berdoa, amin. Ada yang tidak berdoa? Boleh mengakui? Pasti nggak ada ya. Semuanya berdoa, bahkan sebelum mungkin kita berangkat ke tempat ini, kita mau ngelakuin apapun, setiap bagi kita pengurapan bersama Ibu Nani, sebelum kita ngelakuin aktivitas kita berdoa dan pengurapan. Ini adalah hal yang wajib, harga mati, dan gak bisa ditawar untuk kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan, yaitu berdoa saudara. Saya percaya setiap doa itu punya kuasa yang besar, amin. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala hal apapun. Dan pagi ini Tuhan pengen supaya kita ini tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berdoa, berdoa, dan berdoa. Kita akan belajar dari salah satu tokoh saudara pagi hari ini tentang dari Nehemia saudara. Kita sama-sama tahu bahwa dia adalah orang yang dipakai untuk membangun kembali tembok yang roboh, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Even dia punya jabatan, dia punya posisi yang sudah sangat enak dalam kerajaan, tetapi akhirnya karena respon pertama dia ketika dia mendengar bahwa Tuhan itu kaum Israel dan tembok sudah rubuh. Respon yang pertama yang Nehemia lakukan adalah apa? Dia berdoa. Kita akan buka ya dari Nehemia pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai ayat yang keenam saudara. Nehemia pasal 1 ayat 2 sampai 6 berkata seperti ini. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ini first responnya, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 4, ketika Nehemia mendengar berita bahwa orang-orang yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, ada dalam kondisi yang tidak menentu, dan lebih parahnya lagi, tembok dan pintu-pintu gerbang semuanya sudah hancur dan sudah terbakar. Ketika Nehemia mendengar akan hal itu, tadi saya bilang first responnya apa? Di ayat keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah, alam semesta langit. Nehemia meresponi setiap berita yang dia dengar. Dia meresponi ketika dia mendengar bahwa semua keadaan sudah sangat kacau. Kaumnya dalam keadaan yang sukar. Tembok-tembok Yerusalem sudah hancur dan pintu-pintu gerbang sudah terbakar. Ketika dia mendengar itu, dia menjadi sedih hatinya, saudara.
Kadang kalau kita mungkin mendengar hal yang sedih, apa respon kita pertama kali? Apakah kita terlarut dengan perasaan kita yang sedih? Atau kita menjadi mungkin panik? Atau apapun itu? Atau kita mau belajar seperti Nehemia? Even dia tahu dia sedih, tetapi dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Dia naikkan semua apa yang dia dengar, dia naikkan semua dan ajaibnya, dia mengaku dosa kaumnya di hadapan Tuhan Allah. Mungkin dia nggak ngelakuin, saudara. Yang berdosa mungkin yang ngelakuin baik kesalahan adalah orang-orang Israel. Tetapi dia adalah salah satu atau dia adalah bagian dari bangsa Israel. Dan dia cuma mendengar tanpa dia melihat, tapi hati dia tersentuh. Dan akhirnya dia berdoa datang ke Tuhan. Tuhan, berilah telingamu supaya mendengar doaku. Aku membawa kaumku Israel. Aku mengakui dosa akan kesalahan mereka. Respon Nehemia adalah dia datang ke Tuhan. Dia enggak menjadi panik. Dia enggak menjadi istilahnya hanyut dalam perasaan. Tetapi Nehemia, saudara, dia datang berdoa. Apakah kita pernah, saudara, dalam situasi ini? Mungkin kita mendengar hal yang menimpa mungkin salah satu sanak saudara kita atau apapun itulah. Yang mungkin itu tidak kuat bagi daging kita. Apa respon kita pertama kali, saudara? Kita panik, kita cari jalan pintas, atau kita datang ke Tuhan. Berdoa tadi saya bilang punya kuasa yang besar, amin. Setiap orang bisa berdoa. Ada yang mungkin doanya pendek, ada mungkin yang doanya bisa panjang. Tapi ketika itu dilakukan dengan respon hati yang benar, saya percaya mau pendek, mau panjang, Tuhan mendengar doa kita, amin. Salah satu anak grup saya itu, ini dia sedang masa-masa bertobat ya. Jadi dia tuh gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Dan saya bilang, ayo kamu mesti belajar. Sehari satu pasal, saya bilang. Ya tapi ya itu namanya anak muda ya. Ngomong iya, tapi gak dilakuin. Jadi ceritanya hari itu kita kumpul, saya suruh dia untuk doa pembukaan. Saya bilang, ayo kamu doa. Saya bilang, gak bisa kok, saya gak pernah berdoa. Belajar, saya bilang. Doa aja belajar, saya bilang. Jangan bilang gak bisa, pasti bisa. Dan akhirnya dengan mungkin berat hati ya, dia akhirnya, yuk teman-teman kita berdoa. Diam aja, lama banget, gak keluar-keluar perkataannya. Terus dia cuma bilang, Tuhan kami mau mulai grup, amin. Ketika saya mendengar semua anak-anak tertawa tapi saya percaya ketika dia mau belajar, ketika dia mau memulai, ketika dia mau merespon itu dengan benar, saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Kita ini yang setiap hari dibekali dengan firman Tuhan, atau mungkin kita punya pengalaman hidup yang lebih banyak dari anak ini. Saya percaya doa ini adalah kekuatan dalam hidup kita, amin. Nehemia berdoa, berpuasa, hatinya berkabung, hatinya sedih, tapi dia tetap berdoa. Dia respon pertamanya adalah berdoa. Tadi saya bilang dia sudah punya kedudukan, dia ini sebagai penyedia anggur buat raja, dia itu yang membawakan anggur buat Raja Artasasta waktu itu. Dan ketika dia lagi sedih, ya kan, mungkin rajanya melihat, Nehemia kenapa kamu sedih? Kenapa kamu istilahnya kok muram hatinya, muram mukanya, nggak seperti biasanya. Lalu dia menceritakan semuanya. Dan dia bilang, Tuanku Raja, saya mendengar kaumku dan Yerusalem, tembok Yerusalem hancur. Dia cuma cerita itu kepada raja dan dia nggak mengharap banyak. Dia cuma cerita. Kita buka dari Nehemia 2, saudara. Nehemia 2 ayat 1 sampai 6.
Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatannya sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa Nehemia mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Nah, sekali lagi, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Raja menawarkan, lalu apa Nehemia yang kamu perlukan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau perbuat? Aku akan bantu. Kalau mungkin kita di posisi Nehemia hari itu, apa yang kamu butuhkan, Bom? Saya akan bantu. Mungkin saya akan langsung, Tuhan, saya minta orang untuk bisa ngebantu ngebangun ini. Mungkin saya akan minta, Tuhan, tolong saya minta bahan-bahan supaya saya bisa kirim ke tembok dan saya bisa membangun tembok kembali. Nehemia sekali lagi dikatakan apa? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat selanjutnya. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. The power of pray. Ketika raja, jadi apa yang kau inginkan Nehemia? Tapi Nehemia sekali lagi dia lakukan adalah, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, dan dia menjawab pertanyaan raja dengan hikmat yang tentu saja itu berasal dari Allah Bapa waktu itu. Dan akhirnya di ayat yang ke-6, raja berkenan dan mengutus Nehemia. Di situasi ketika kita ditawarkan, kamu mau apa? Apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Apa yang kamu perlukan akan saya penuhi. Kamu mau apa? Respon kita apa, saudara, kalau kita ada di posisi ini? Apakah langsung menjawab A, B, C, D, E sampai Z? Mumpung kan? Mumpung ketika raja menawari, mumpung supaya kita minta banyak dan dia akan mengabulkan semuanya. Apakah kita akan menjadi seperti Haji Mumpung? Atau kita mau seperti Nehemia yang sekali lagi ayat 4 berkata, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Doa, saya bilang besar kuasanya, doa itu punya power yang kuat. Setiap perkataan yang muncul dari mulut Nehemia waktu itu, saya percaya itu hikmat dari Allah. Kalau mungkin hari itu yang keluar adalah daging dari Nehemia, mungkin dia akan langsung bilang, ya Tuanku Raja, saya minta orang untuk bantu saya akan minta bahan-bahan untuk saya bangun kembali tembok Yerusalem dan segala macam. Tetapi dengan hikmat, Nehemia datang kembali ke Tuhan. Dan hasilnya apa? Raja mengutus dia, silakan kamu bangun kembali temboknya. Dan di saat restu sudah dia dapat hasil dari the power of prayer, dia datang, dia bekerja, saudara. Dia bertindak, dia melakukan semuanya. Mungkin kadang kalau kita merasa, kita sudah berdoa dan Tuhan sudah menjawab itu. Mungkin kita merasa, semuanya akan aman, akan lancar, saudara. Tetapi tidak demikian. Nehemia ketika dia sedang membangun tembok itu, dia mendapatkan olok-olok. Saudara, kita buka dari yang Nehemia 2 pasal 19 sampai 20. Ketika dia sudah dapat utusan dari raja, dia pergi, dia mulai membangun tembok itu. Lalu ada hal yang enggak dia duga, ayat 19, ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab,
mendengar akan hal itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ketika orang-orang mendengar, oh ada Nehemia yang akan kembali membangun. Tadi yang saya katakan mungkin kayak seakan-akan Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah menyertai dan Raja sudah merestui Nehemia untuk kembali membangun. Mungkin kita akan berpikir semuanya akan lancar, saudara. Tetapi kembali Nehemia dihadapkan pada sebuah hal, yaitu dia mendapatkan penghinaan dan ancaman. Ketika orang banyak mendengar bahwa Nehemia akan membangun kembali, banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang menganggap dia menentang Raja. Tetapi kembali respon Nehemia apa? Dia berdoa. Nehemia 4, ini ayat yang terakhir, Nehemia 4 ayat 3 sampai 6. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cecaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Nehemia mendapat olok-olok, dia mendapatkan hinaan, cacian, bahkan ancaman, saudara. Bahkan mungkin diejek, wah temboknya gak akan kuat ini. Anjing hutan pun lompat akan roboh temboknya. Tetapi sekali lagi Nehemia meresponi dengan dia datang ke Tuhan dan berdoa. Mungkin apa yang diucapkan di ayat tadi mungkin agak, kok dia berdoanya seperti itu. Tapi ya itu, yang namanya doa itu jujur, saudara. Jangan kita memanipulasi setiap perkataan dalam doa kita. Be yourself and apa adanya dalam hidup kita. Jangan kita datang ke Tuhan dengan semua kalimat-kalimat yang ngejelimet dan kalimat-kalimat yang dibuat-buat, no. Tapi Tuhan rindu kita doa apa adanya, jujur, saudara. Dari hati kita, bukan dari pikiran kita, tapi dari hati kita. Nehemia meresponi ketika dia sedang bekerja, ketika dia sedang bertindak membangun kembali, dia tetap berdoa. Even banyak sekali orang yang mengancam, dia tetap datang ke Tuhan. Dari Nehemia kita belajar, saudara, dalam segala apapun perlu yang namanya berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan dalam setiap tindakan kita tanpa berdoa. Tapi saya yakin kalau kita berdoa, maka yang keluar dari mulut kita, tindakan yang keluar dari tangan kita, itu berasal dari Tuhan. Amin. Dari sini, saudara, dua hal tadi saya katakan di awal, berdoa dan bekerja, ora et labora. Mungkin kita punya pekerjaan dalam hal jasmani yang kita kerjakan hari-hari ini, bawa itu di hadapan Tuhan, doakan setiap hari. Mungkin kita, oh saya full time atau saya pelayanan, bawa itu di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, hal apapun, jasmani, rohani, bawa itu di hadapan Tuhan. Belajar seperti Nehemia. Berdoa menjadi respon dan gaya hidup dalam Nehemia. Lalu bekerja atau bertindak. Nehemia meninggalkan kedudukannya yang nyaman. Dia keluar dari zona nyaman, dia keluar dari comfort zone-nya. Mulai dari nol, mengumpulkan orang-orang, membangun kembali tembok, menerima cacian, makian, atau mungkin dia lelah setiap hari harus membangun tembok. Tapi itu yang dia lakukan. Dia mau bekerja, dia mau melakukan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, biar slogan ora et labora ini tetap kita ingat
dan kita lakukan dalam hidup kita. Awalnya saya tadi pagi ketika menyiapkan ayat ini tuh saya lagi merenung, apa iya Tuhan ya? Maksudnya ketika dia diolok-olok atau mungkin dia lagi sedih, lagi baper, dia langsung doa itu gimana caranya? Tapi emang benar yang namanya Nehemia itu doanya kenceng. Saya sama Home Koset itu pernah pelayanan bareng ke Manado. Jadi hari itu kita ke Manado, saya itu tidur bertiga sama Kosetio sama Koluki, ya kan. Nah, hari itu jam 3 atau setengah 3 saya lupa, ya kan. Saya tuh lagi tidur, lagi pules, Koluki juga tidur, tiba-tiba tuh ada yang nangis sudah. Kan saya jadi kaget ya, ini siapa yang nangis ya, maksudnya kok jam segini ada yang nangis, saya udah pikirannya udah macam-macam sudah, ini apakah ada sesuatu, ya, apakah ada yang ganggu, ya kan. Lalu saya lihat ke samping, depan, karena Kosetio tidur di depan saya. Ya, dialah Nehemia Setio yang sedang berdoa. Dia sedang menangis. Dan saya tahu bahwa Nehemia, yang punya nama Nehemia itu, punya panggilan sebagai pendoa, saudara. Dan hari-hari ini mungkin nama kita bukan Nehemia. Kita punya nama masing-masing, kita punya panggilan masing-masing. Tapi ayo jadikan doa ini sebagai gaya hidup dalam hidup kita. Sebagai respon yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita kerjakan. Kita mungkin punya jam-jam doa sendiri dengan Tuhan. Lakukan itu dengan setia, saudara. Karena saya percaya ketika kita bisa ngelakuin dengan setia, Tuhan akan melihat apa yang kita naikkan dan kita perkatakan di hadapan Dia. Dan saya melihat Kosetio itu setia dalam hal berdoa. Satu hal lagi, Om Wiwit, saya pernah sama dia sekamar Tante Ena di Bengkulu atau di Gorontalo, saya lupa. Sama juga, saya sekamar berdua sama beliau jam 4 kalau sampai setengah 5. Udah ada yang lagi nyanyi. Dan saya, ini siapa yang nyanyi ya? Ini kan hotelnya kan hotel biasa, sudah jadi kan saya tuh dulu masih remaja, jadi masih dalam perjalanan rohani itu masih dalam pembentukan. Jadi ketika saya dengar ini, apakah ada setan atau apa ya nyanyi-nyanyi gitu kan. Ketika saya lihat ke samping jam 4:30, Om Wiwit itu sedang nyembah dan berdoa. Betapa harga yang harus dibayar buat setiap kita, saudara, untuk kita mungkin mengalami yang namanya mukjizat dan kuasa Tuhan. Tapi apa yang bisa kita beri buat Tuhan hari-hari ini? Hal yang bisa dan sangat bisa. Berdoalah dan bertindaklah, bekerjalah seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari ini, saudara, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun mungkin masalah kita, bawa itu di hadapan Tuhan. Contohnya sudah ada Nehemia. Ya, dia berhasil membangun tembok, ya kan, meskipun banyak rintangan, dan dia meresponi dengan hal berdoa. Dan saya percaya ini pun akan kita alami bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah kita selalu berdoa untuk apapun yang mau kita kerjakan setiap harinya. Dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam hal apapun, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Doa itu besar kuasanya. Ya, firman Tuhan katakan doa itu besar kuasanya. Ya. Di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru dikatakan seperti Elia, ya, berdoa sehingga 3,5 tahun terjadi sesuatu kelaparan, apa yang disampaikan. Dia berdoa maka hujan turun dengan lebat. Ya. Doa itu besar sekali kuasanya. Oleh karena itu doa adalah nafas orang percaya. Kalau saudara sebagai anak Tuhan tidak pernah berdoa, sama dengan saudara kekurangan oksigen, ya. Karena nafas itu butuh udara yang baik. Hidup butuh dengan doa. Karena doa itulah kekuatan satu-satunya. Apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin hanya karena doa. Ya, percayalah,
doa itu tidak jauh, ya. Doa itu sangat dekat dengan saudara. Tinggal kita datang sama Tuhan, tinggal kita menyiapkan diri seperti orang telepon. Yang penting kamu punya HP, ya kan? Begitu kamu punya HP, kamu tahu nomor telepon yang kamu akan hubungi. Begitu kamu pencet, tunggu sebentar, terus nyambung, sehingga kita bisa berkomunikasi. Doa itu seperti itu, ya. Kalau saudara sudah punya peralatannya, ya, kalau HP ya punya pasti harus punya teleponnya, punya HP-nya, punya gadgetnya, ya kan? Sudah punya. Nah, saudara tahu nggak? Saudara itu juga sudah punya pengenalan akan Tuhan, sudah tahu iman, percaya penuh. Saudara kalau mau telepon sama seseorang, saudara sudah tahu nomor teleponnya, otomatis kamu percaya kalau saya telepon pasti diangkat. Kalau kita nggak kenal, ya otomatis belum tentu kita diangkat, ya. Kemarin saya mengalami sesuatu, ya, begini. Ada seseorang yang minta tolong sama saya untuk menghubungi salah satu notaris di Bandung. Dia bilang, ini mau jual beli, tolong sih dihubungkan dengan notaris di Bandung, namanya ini. Ini kayaknya notaris baru nih, saya nggak kenal gitu ya. Gimana caranya? Satu, saya nggak kenal, tapi saya tahu nomor teleponnya. Tapi saya nggak kenal sama orang itu. Ya sudah, caranya saya harus memperkenalkan diri dulu, betul nggak? Kalau nggak memperkenalkan diri gimana? Nah, saya memperkenalkan diri, saya bilang, Ibu, saya Ibu Nani, dulu notaris di Cirebon. Ini ada sesuatu yang saya mau bicarakan, bisa nggak saya telepon? Ya saya harus sopan dong, namanya juga memperkenalkan diri dan saya belum tahu. Nah, terus sebentar dijawab, saya pikir ini notarisnya kok cepet respon gitu. Sedang biasanya kan notaris sibuk tuh, susah untuk dihubungin. Terus dia bilang gini, oke Bu, itu saya siap, saya bisa ditelepon. Nah, saya langsung telepon karena saya sudah tahu nomornya, saya sudah mendapatkan izin untuk saya bisa telepon. Langsung saya telepon. Saudara, pada saat saya diangkat, apa yang dia katakan? Saya itu kenal kok sama Ibu. Pikir saya kenal di mana ya? Loh, saya ini orang Cirebon Bu, katanya. Saya ini anaknya si A, dia bilang. Ibu kenalkan papa saya? Dia bilang. Oh, kamu ini anaknya Pak ini, saya bilang. Iya. Rumah saya dibangun sama Om Kim San, dia bilang. Terus papa saya punya rumah lagi dibangun sama Om Kim San. Saya tuh kenal sekali sama Ibu, kenal sama keluarga Ibu. Jadi apa Bu yang mau tanya sama saya? Ibu kan notaris senior, jangan tanya sama saya, justru saya harus belajar dari Ibu. Saya pikir, kok dia tahu ya? Saya nggak kenal orang itu. Mungkin kalau saya ketemu juga, ya nggak tahu ya, nggak pokoknya nggak kenal. Tapi dia tahu persis saya. Saudara tahu nggak? Yesus itu seperti itu. Ya, kita kadang-kadang kurang bisa ngerti, tapi ternyata Yesus itu ngerti kita. Jadi pada saat kita datang berdoa, itu Tuhan sudah tahu, ngerti aku, persoalan kamu aku ngerti. Itu Yesus Tuhan kita. Jadi jangan takut untuk berdoa. Yang penting kamu sudah tahu nomornya, ditelepon saja Tuhannya. Dengan cara berdoa, beriman, Tuhan pasti dengar. Doa itu besar kuasanya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini ya Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami pagi ini Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat semua pemain musik, semua song leader, singer, semua multimedia, semua kami yang ada di tempat ini, yang menunjang akan segala sesuatu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan perkara-perkara yang luar biasa. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya masalah dan persoalan. Tapi hari ini Engkau sedang mengajar kami tentang doa dan bekerja. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau membuka HP kami, yaitu hidup kami Tuhan. Kami mau putar nomor surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang di surga. Itu alamat yang Kau berikan buat kami. Kami sudah tahu alamatnya, kami sudah tahu nomornya. Kami berani untuk menyerahkan semua masalah dan persoalan kami kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah penjawab doa. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami datang, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa kami. Segala sesuatu kerusuhan-kerusuhan, rencana-rencana yang direncanakan, yang bukan berasal daripadamu, Engkau sanggup membatalkannya. Tuhan, berikan keamanan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau adakan pemulihan kembali Tuhan akan perekonomian dalam negara kami. Engkau tahu saat ini dengan resesi yang ada Tuhan, tapi Engkau yang akan terus memeliharakan kami. Kami tetap akan dipeliharakan oleh Tuhan. Dengan kami berdoa dan bekerja, semua akan berjalan bersama-sama. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau yang akan terus memberkati dan memimpin semua pekerjaan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau memberkati akan semua kabinet, menteri, dan semua jajaran pemerintahan yang ada dalam negara kami. Engkau yang berikan hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami butuh daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Pagi hari ini kami terima daya tahan tubuh yang ilahi masuk dalam seluruh sel-sel dalam tubuh kami. Sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi, virus apapun, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, tidak akan mempengaruhi daya tahan tubuh kami. Karena daya tahan tubuh yang dari surga tidak dapat disentuh oleh semua sakit penyakit. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kami boleh menerima ini semua Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibedakan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Sehingga dalam kehidupan kami ada selubung yang daripada-Mu. Ada selubung dalam mata kami, dalam telinga kami, dalam bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan, biarlah semuanya ada dalam kendali dan kontrol yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan dan dihancurkan. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, kami mengolesi akan tangan kami.
Biarlah semua yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, dengan pengurapan ini Tuhan, semua yang tidak bisa menjadi bisa, semua yang tertutup menjadi terbuka, semua yang susah menjadi gampang. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Berkati kaki kami Tuhan, biarlah kaki kami dipimpin untuk berjalan seperti yang sudah Kau tentukan untuk kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.